ngantuk banget, oi. Hai guys, kembali lagi dengan Food Fact edisi bulan Oktober. Nah, nih teman-teman, biasanya kan sebelumnya kan yang nge-host tuh Lord Anca tuh biasanya kan, atau enggak si Akbar. Nah, ini mau kembali lagi nih ke yang tua-tua 2019. Sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Ian. Kali ini aku akan menemani teman-teman semua untuk membahas fakta seputar apa sih? Seputar pangan yang ternyata tuh manfaatnya nggak cuma sekedar mengenyangkan perut kita saja, tapi bisa juga untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh kita. Bayangin nih, udah makanan, udah kenyang, udah enak, terus bikin sehat juga. Mau apa lagi lu pada? Terus Little bloody stains in my eyes, vessel breaking all of the time. Devils on the clock, 9 to 5, falling through the stairs while I climb. And I could tell that something wasn't right. Hold that empty space on the horizon. If you can see it through, why even try? Never take no love, maybe I should try some. In the name of what do I fight? Nah, ini teman-teman, selama pandemi ini berlangsung, mahasiswa seperti kita tuh kuliah secara online mulu, layar mulu, laptop mulu, dan mau nggak mau kita harus gini karena emang dirumahkan supaya bisa terhindar dari bahaya virus COVID-19 yang kita udah bosen banget ngedengerinnya. Dan karena itu ada mahasiswa yang tetap bertahan di kosan masing-masing dan ada juga yang pulang ke rumah masing-masing di daerahnya, kayak aku. Buat mahasiswa yang balik ke rumah, mestinya kan di rumah suka tuh bantuin ibunya atau pembantunya atau emang hobinya sendiri atau mungkin bapaknya atau siapapun lah yang masak di dapur, sekalian juga ningkatin skill masak dari kita ini. Nah, teman-teman, kalian perhatiin nggak sih kalau ada selain garam dan selain gula, lada tuh juga selalu ditambahkan ketika kita memasak makanan yang hitam-hitam, yang putih-putih, taulah lada apa. Nah teman-teman, walaupun dia bentuknya kecil nih, ternyata tuh si Raja Rempah atau King of Spices ini punya banyak banget nih manfaat buat tubuh kita. Dan lada ini juga memiliki beberapa jenis, gak cuma warna hitam atau putih saja yang teman-teman mungkin sering lihat di dapurnya masing-masing. Nah, kita kenalan dulu nih sama yang namanya lada. Nah ini teman-teman, lada atau yang bisa disebut dengan merica adalah rempah yang biasanya kita tambahkan pada makanan kita yang memberikan rasa pedas dan tajam. Rempah ini berasal dari pantai Malabar, India, dan juga dibudidayakan di daerah lain. Lada memiliki bentuk yang bulat, kulitnya lunak, tetapi bijinya tetap keras. Kadang kita juga suka salah ngebedain nih lada sama ketumbar karena bentuk itu sama-sama bulat. Nah, tapi ada cara gampang ini teman-teman, tips and tricks buat ngebedain kedua rempah ini. Nah, kalau lihat dari ukurannya, ukuran lada tuh sedikit lebih besar dibandingkan ketumbar. Sedangkan kalau kita lihat dari warnanya, lada ini memiliki warna yang bervariasi, ada hitam, ada hijau, ada putih, dan ada juga merah. Sementara ketumbar sendiri warnanya membosankan, coklat muda gitu. Biasanya di bidang kuliner, lada itu digunakan sebagai bumbu pada savory dish atau hidangan-hidangan yang membawa rasa umami seperti steak dan makanan daging-daging lainnya. Lada ini juga bisa ditambahkan pada campuran rempah seperti garam masala, bumbu kari, dan bumbu barbecue. Lada ini dapat disajikan dalam keadaan utuh untuk memberikan rasa lalu dibuang ketika akan dihidangkan ke konsumen-konsumen, atau juga bisa digiling dulu lalu ditaburkan pada hidangan apapun yang biasa teman-teman lakukan di dapur masing-masing. Biasanya digiling dulu kan, atau enggak emang udah beli yang udah serbuknya itu. Sebelumnya aku udah sebutin kan kalau lada tuh punya variasi warna banyak, ada merah, ada hitam, ada putih, ada apa aku lupa. Sebetulnya variasi warna itu
dari jenis lada yang sama, cuman ada pengolahan yang berbeda-beda sehingga masing-masing lada ini memiliki ciri khas warna dan rasanya sendiri. Ada apa aja tuh ladanya? Nah, nih teman-teman. Satu, ada lada hijau. Aslinya lada itu warnanya hijau kalau dari pertanian. Untuk mendapatkan lada hijau ini, lada itu dikeringin dulu di bawah sinar matahari ataupun diawetkan di dalam air garam supaya warna hijau dari lada itu dapat dipertahankan dan rasa pedas ini masih khas yang ada di lada ini. Rasa yang dihasilkan dari lada hijau adalah mildly piquant atau agak gurih dengan rasa segar yang menarik itu. Dua, lada hitam. Untuk mendapatkan lada hitam yang mungkin teman-teman biasanya udah familiar lah ya kalau lada hitam, itu didapatkan dengan cara biji lada yang masih berwarna hijau ini belum matang kan, dan dia direbus dulu selama waktu yang singkat, kemudian dikeringkan agar terjadi fermentasi hingga bijinya ini menyusut dan berubah warna dari warna hijau menjadi warna hitam. Nah, ketika buah dari lada hitam ini digiling, akan didapatkan partikel yang warna putih dan warna hitam. Hal ini dikarenakan pada bagian kortikal luar pada lada itu memiliki warna hitam, sedangkan bagian empelur atau bagian dalamnya itu memiliki warna putih. Aroma yang kita dapatkan dari lada hitam itu hangat dan menyengat. Tiga, lada putih. Tadi udah lada hitam, nah sekarang lada putih. Lada putih ini didapatkan dengan merendamkan buah lada yang dibiarkan selama beberapa hari agar dapat dimulai proses retting. Sehingga polycarp yang memiliki warna gelap ini dapat dibersihkan dengan lebih mudah dan warna putih pada bagian dalam ladanya ini dapat tetap dipertahankan. Nah, selain cara tersebut, lada putih juga dapat didapatkan dengan cara mekanis, yaitu perikarpnya ini dihilangkan. Tapi dengan cara ini, lada putih ini akan menghasilkan aroma yang hampir mirip dengan lada hitam. Rasa dari lada putih ini lebih lembut, lebih earthy, lebih musty, dan sedikit lebih pedas daripada lada hitam. 4. Lada merah. Nah, sebetulnya tuh lada merah ini nggak termasuk ke family lada biasa yang tadi hijau, putih, dan hitam, yaitu Piper nigrum. Nah, tapi lada merah ini dia lebih masuk ke spesies Cyanus terebintifolius. Nah, lada merah ini orang sering menyebut mereka sebagai lada walaupun beda spesiesnya. Lada ini biasanya dijual dalam bentuk kering, diawetin dalam air garam, atau juga dalam bentuk beku kering. Aku nggak tahu beda beku kering apa sama kering apa, cuman iya kayak gitu. Lada merah ini mempunyai rasa yang agak manis dan beraroma pedas, tapi rasa dari lada merah ini cepat hilang sehingga biasanya umumnya ditambahkan sebagai hiasan saja. Mungkin teman-teman pernah lihat ya hidangan kuliner di barat tuh biasa ada merah-merah, nah itu lada merah. Editor tambahin gambar itu ya di sini aja. Lada tuh kaya akan komponen bioaktif. Salah satunya adalah piperin yang merupakan komponen bioaktif utamanya yang memberikan rasa pungent dan pedas yang bisa teman-teman rasain kalau makan lada. Dan ternyata banyak loh manfaat dari piperin ini bagi kesehatan tubuh kita. Bayangin nih, udah enak, udah bikin manfaat buat tubuh, udah segalanya dah nih piperin. Lada secara umum dapat meningkatkan sirkulasi darah, merangsang nafsu makan dan pencernaan, berfungsi sebagai antioksidan, memiliki aktivitas kemopreventif dalam pencegahan terbentuknya kanker, memiliki properti antiinflamasi, dan meredakan batuk, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman udah kenal banget kan sama si King of Spices, si Raja Rempah ini. Udah mulai dari jenisnya, dari manfaatnya, sampai ke metode pembuatannya, udah lengkap lah semuanya, udah hatam. Udah sarjana lada deh teman-teman semua yang udah nonton. Nah, terima kasih juga nih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini, dan sampai sini aja ya untuk Food Fact edisi Oktober. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel KMTP HT UGM. See you next time.